Semangat pagi dari teman-teman Orbiters. Kali ini kita akan mereview nih, akan berdiskusi juga sama pelaku usaha yang memang dari bawah juga sih. Ceritanya itu panjang banget, perjuangannya itu panjang banget. Pasti teman-teman Orbiters semua pengen tahu kan gimana sih ceritanya. Oke, di samping saya ini ada Ibu Hajah Yuyun Ya. dan juga sama Ibu Dokter Dinda. Wah, boleh dong Bu dan Bu Dokter, gimana sih kita diceritakan gimana? Jadi mungkin diceritain sedikit aja insight-nya, latar belakangnya tuh awal mulanya Ibu memulai usaha atau background-nya Ibu tuh seperti apa sih? Nah, ya. Silahkan. Ya, makasih Pak Mas Raivan ya. Ya, makasih semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah perjuangan saya merintis usaha ini memang cukup panjang gitu kan. Tapi berawal dari sebelumnya saya emang pekerja. Saya sekretaris di perusahaan multinasional awalnya, dan pada saat itu saya punya anak hanya satu, Dokter Dinda, baru satu Dokter Dinda. Saya masih kerja terus. Pada saat anak kedua gitu kan, rasanya saya sudah tidak mungkin lagi ngurus anak neneknya Dinda itu, ngurus dua anak dari saya gitu kan. Nggak mungkin. Saya pikir kita harus berubah, dan disitulah mulai saya harus melakukan sesuatu yang memang usaha gitu kan. Setelah bisa jalani, kok ternyata enak juga ya usaha gitu kan, karena memang sambil jaga anak saya pun bisa dapat penghasilan gitu kan, walaupun cuma sedikit gitu kan, tapi lumayan anak-anak saya bisa saya handle seperti itu. Nah, sambil berjalannya waktu, mulai anak membesar ya, Dinda sudah mulai masuk SD ya, mulai SD, saya berpikir lagi, kok kayaknya kurang dengan penghasilan yang di garasi itu gitu kan, karena kayaknya kita harus nambah. Akhirnya saya mencoba diskusi dengan suami, kita melakukan sesuatu yang lebih dari yang sekarang saya sudah lakukan. Akhirnya suami juga berhenti bekerja gitu ya, pokoknya dia berhenti bekerja, dan kita melanjutkan usaha yang optik tadi awalnya. Dan ketika suami bergabung, ternyata otak laki-laki lebih cerdas ya, lebih cerdas, langkahnya lebih panjang segala macam. Akhirnya kami bisa melakukan berkolaborasi dengan suami. Akhirnya kami mempunyai satu, tetap optik juga, usaha optiknya itu bisa berkembang sampai 4 ruko, yang satu di mall gitu kan, 1 di mall, 3 di ruko-ruko. Ternyata jadi pengusaha enak juga ya, bebas waktu, bebas finansial gitu kan. Jadi kami juga bisa terus bersama gitu kan ya. Tapi lagi enak-enaknya kami menikmati hasil dari perjuangan kami, tiba-tiba tahun 98 kena adalah resesi. Itu yang saya rasakan, ya Allah, saya harus apa ini? Karena memang optik itu kan bukan kebutuhan primer, ya kan? Jadi orang mau beli juga bangun dari tinggal satu kan. Di situ siapa mau beli gitu ya. Bukan yang cepat habis ya, bukan cepat habis ya, bukan habis beli terus ya, cepat habis terus beli lagi. Iya, gitu. Itu setahun sekali belinya juga gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menggali potensi saya. Wow. Ya, potensi saya apa gitu kan. Oh, mungkin saya lebih suka dengan treatment gitu kan, dengan perawatan hobi, jadinya berawal dari hobi. Nah, alhamdulillah saya punya temen, dia bawa produk dari Malaysia, kita join, kita ini berpartner. Nah, dari situlah mulai naik lagi gitu kan. Jadi yang optiknya sudah selesai, nggak bisa saya kembangkan lagi karena memang situasi tidak memungkinkan. Saya coba pakai yang hobi saya gitu kan, kita berbisnis dengan hobi saya. Ternyata dengan bisnis hobi saya nggak merasa berat, dan potensi saya juga jadi keangkat lagi, jadi semangat lagi. Nah, kebetulan produk yang dari Malaysia ini pun bagus hasilnya, jadi masyarakat langsung diterima oleh masyarakat. Nah, disitulah Allah ngasih suatu rezeki yang mulai bertahap gitulah, dari situ terbukanya. Hambatannya ada, pasti ada gitu kan. Nah, minimal
ketika kita menjalankan bisnis ini, kalau kita suka, kita hobi, terus juga banyak yang menunjang dari kiri kanan, itu sudah memperlancar. Kita jangan memaksakan tentang tetangga kita makan apa sukses di makanan minuman atau apa, kita ikut-ikutan, jangan. Fokus sesuai dengan ini aja, passionnya kita apa. Nah, jangan mengikuti orang lain gitu kan. Walaupun katanya rame di orang lain gitu kan. Jangan ikut-ikutan. Yang penting kita jangan ikut-ikutan dan kita punya prinsip sendiri gitu kan. Seperti itu. Berarti kuncinya itu memaksimalkan fasilitas yang ada, potensi yang ada. Potensi yang ada. Iya. Jadi kita juga nggak harus berfokus sama kelemahan yang kita miliki, itu juga malah bikin down juga ya kayak gitu. Iya. Jadi maksimalkan aja potensi yang ada di sekitar kita, yang ada di kita. Dan jangan ikut-ikutan, itu yang terpenting. Kalau ikut-ikutan, kalau misalnya kita itu bukannya passion kita, nanti malah mentok gitu kan. Bahasa sekarang tuh jangan latah deh ya. Jangan latah deh ya. Gitu. Semuanya juga harus perlu persiapan, perlu ya, ini gali juga. aja yang ada gitu betul. kan. Waduh, ini kan menarik nih Bu juga. Selain sebagai ibu, sosok ibu juga sebagai pengusaha nih. Jadi bagaimana sih Ibu caranya mengatur waktu juga tuh? Kan pasti kan sampai punya anak yang Ibu udah bisa bilang saya berhasil nih ngedidik anak, udah jadi dokter, udah berhasil, ada yang jadi pilot juga saya lihat ya Bu. Ada yang masih kuliah sekarang ya Bu. Ya terakhir ya. Wah, itu kan bisa dibilang keberhasilan sosok ibu di luar dari keberhasilan usaha. Gimana tuh ngimbanginnya tuh Bu? Jadi dari ibu jadi pengusaha juga, jadi ibu juga. Wah, itu kan bukan pekerjaan yang memang gampang nih. Gimana tuh? Ya, intinya sih memang bukan hal yang mudah, tapi juga nggak sulit. Ya, yang penting kita memang banyak berdoa aja untuk kehidupan kita lah, gitu. Kita berjujur ya Allah, itu pertama kalinya. Yang kedua, memang semua saya bikin simple. Jadi antara rumah dan usaha harus berdekatan. Gitu loh, karena memang terkadang saya lagi melayani customer segala macam, tahu anak saya jatuh, jadi gitu anak saya apa gitu kan, tapi kan kalau ada apa-apa saya kan cepat mengatasinya gitu kan. Lagi enak-enak kerja, tiba-tiba di sekolahnya apa masalah gitu kan, cepat-cepat lari ke sana. Yang penting semua terjangkau. Ya, jadi jangan cari yang jauh-jauh kalau mau bisnis, cari yang dekat, itu yang pertama gitu kan. Dan kolaborasi, jadi kolaborasi saya sama suami alhamdulillah itu semenjak kita komitmen kita mau usaha, walaupun dengan susah payah gitu kan, bagaimana persiapannya, tapi alhamdulillah komunikasi saya dengan suami gitu kan, kolaborasi, udah komitmen ya sebenarnya, itu juga komunikasinya baik gitu loh. Keren banget ya sahabat Orbiters. Jadi saya juga mungkin perlu diceritain juga nih Bu sedikitnya, pastikan Ibu juga nggak tiba-tiba jadi seperti ini gitu. Yang tadi saya keliling-keliling, wah udah punya ruangan ini, udah punya karyawan, udah lumayan besar, udah lumayan bagus, udah lumayan berhasil. Tapi pasti Ibu merasakan titik terendah yang mungkin Ibu rasa itu, aduh kok kayaknya begini ya. Nah, itu keluar dari titik itu tuh Ibu seperti apa, dan titik terendah yang Ibu rasakan itu kayak gimana? Saat apa? Iya, saat apa, kan Ibu melewati 3 resesi juga. Itu kan mungkin ada salah satu tuh yang memang benar-benar Ibu udah ngerasa kayak pasrah. Ada pasrahnya, ada putus asa sedikit, tapi keluarnya itu gimana? Banyak yang memang udah setelah itu udah titik terendah akhirnya melepaskan semuanya. Akhirnya dia bisa juga beralih lagi ke yang lain, atau mungkin stres juga. Nah, itu kan perlu mental yang gimana nih tips ininya Bu? Bukan tipsnya, Ibu strateginya nih gimana nih? Coba ceritain silakan. Waktu awal krisis pertama itu saya pernah saat itu saya drop gitu kan, misalnya drop sampai dengar telepon udah nggak bisa, ring duduk gitu kan gitu ya. Pokoknya saat itu terendahnya saya gitu kan, kayaknya pasrah, kayaknya bingung gitu kan semuanya. Saya melihat anak saya 3 makan apa gitu kan, karena penghasilan nggak ada, anak 3 gitu kan. Terus juga semua itu titik terendah saya gitu kan. Nah, di sini saya bilang sama suami, terserah
saya manggilnya Mas Don gitu ya. Mau kerja apa terserah, yang penting cari uang gitu kan, cari uang untuk 3 anak kita gitu kan, seperti itu. Karena jadi saya nggak bisa bantu, karena kan saya nggak bisa bantu karena di situ saat saya lagi kondisi lemah gitu kan. Terus juga disitulah saat saya memang titik terendah saya di situ. Nah akhirnya suami mau kerja apa dalam kondisi seperti ini gitu kan. Nah boleh nggak saya jualan teh botol, katanya gitu. Jadi agen teh botol kata suami. Apa aja yang penting dapat uang, saya bilang gitu kan. Boleh nggak saya jadi supir taksi? Boleh. Apa aja boleh, apa aja. Tapi ibu dukung terus tuh Iya, ya? saya dukung siapapun, pokoknya saya dukung suami. Boleh nggak jadi tukang buah? Boleh. Pokoknya apa aja jualan. Kemudian cari uang. Kita nggak mungkin begini gitu kan. Sekarang ini kan gini nih Bu. Sekarang ini kita berada pada era digital nih. Iya. Dan ibu sendiri punya usaha yang memang pastinya nggak akan mau seperti ini aja, pasti berkembang, dan ditimpah lagi pandemi nih. Iya. Nah sekarang ini kan ada tagline itu, yang menguasai digital ya itulah yang akan bisa bertahan. Betul. Nah jadi penyesuaiannya ibu dari segi usaha ke dunia digital ini seperti apa sih? Nah ini lagi, pas digital saya mentok karena usia saya yang udah nggak muda lagi, gaptek. Nah alhamdulillah ya saya punya anak Dr. Dinda yang memang seorang dokter, tapi milenial gitu kan. Jadi menguasai digital. Nah disitulah yang akhirnya kita kolaborasi lagi. Pada waktu itu saya kolaborasi dengan suami eranya ya, istilahnya dengan segala macam kekuatannya. Pas saat kami mulai usia kami sudah tidak muda lagi, masuklah era digital yang kami juga mau belajar lagi, ya nggak bisa ngabisin waktu. Alhamdulillah walaupun Dokter Dinda seorang dokter, dia menguasai dunia digital, jadinya ya kita terbantu oleh Dokter Dinda. Mungkin bisa disampaikan dulu. Coba dong Dokter gimana Dinda. rahasianya, gimana? Pasti mau denger juga dong ceritanya gimana menyesuaikan. Iya. Perlu effort lebih nggak nih untuk Kebetulan kan juga aku berarti hidup dari masa dulu gitu ya, masanya Orang Ibu tua. Yuyun tuh 98 dan kesusahan-kesusahan lainnya gitu kan. Jadi sangat mengikuti tuh gimana sih perjalanannya dan perubahan masa gitu kan, sampai kayak sekarang juga yang digital jadi sangat naik gitu lah, utama lah kalau sekarang ya, semua orang megang handphone gitu, semua orang buka sosmed. Jadi di situ ya karena saya juga termasuk pemain sosmed yang sangat aktif gitu kan, aktif terus lama gitu. Kalau memang main sosmed tuh memang lihat, dan itu juga saya nggak cuma ngelihat aja, memang saya juga mencari ide gitu, kira-kira tren apa sih di sosmed yang sekarang lagi misalnya gitu, lagi viral apa. Jadi dari situ saya mencoba buat menaikkan usaha yang orang tua jalankan ke dalam dunia digital gitu. Nah kebetulan juga nggak disangka-sangka ternyata saya juga punya seni di dalam bidang content creator gitu. Jadinya jadi akhirnya semua yang dibikin di dalam sosmednya usahanya orang tua itu masih saya handle semua, dari mulai video, foto, setiap postingannya gitu ya, desainnya, jadi itu masih semua saya handle gitu. Jadi kadang bisa jadi content creatornya, kadang jadi videografernya, jadi artisnya juga, jadi penata lampu, jadi kameramen, semuanya aku gitu. palu gada pokoknya udah Ya, terus kayak gitu nanti kalau udah selesai semua, editing dong. Iya. Aku lagi editor lagi, posting aku lagi, manage semua pegangan dari si digital sosmednya si perusahaan ini gitu. Terus kemudian ya harus tetap juga bekerja sebagai dokternya. Profesi juga. Profesinya tetap kewajibannya jadi dokter sama pegang digital marketing ini gitu. saya juga ada yang ingin mau penasaran sih sebenarnya, kenapa sih Bu Dokter Dinda nih terutama memilih dokter kecantikan? Kebetulan juga usaha ibunya nih usaha kecantikan juga, ada nggak sih unsur keterpaksaan atau yang lain-lain? Coba cerita dong Bu Dokter. Oke, kalau aku sendiri memang udah pengen jadi dokter tuh dari kecil. Jadi dari SD tuh aku udah jadi dokter kecil di UKS sekolah. Terus kemudian pas SMP pun juga ekstrakurikuler tuh waktu itu ngambil PMR.
Dan pas SMA ada tugas karya tulis gitu kan, itu juga udah pengennya tuh maunya ngambil tentang kesehatan, terutama kesehatan kulit. Dan ya sudah akhirnya pas tes psikolog ya, kemampuan diri, itu waktu itu aku sebelum kuliah aku lakukan itu dulu, psikotes. Itu memang hasil pertama adalah untuk menjadi seorang dokter gitu. Jadi ya udah semakin kayak menjurus aja gitu kan untuk terjun ke dunia dokter, dan yang ternyata juga bisa bareng sama usaha ibu gitu. Jadi bisa handle, terus ditambah ini juga kan dunia estetika ini atau kecantikan ini kan ke kulit ya kebanyakan. Nah jadi udah makin pas sama passion aku yang emang sebenarnya tuh seneng ke kesehatan kulit gitu. Oke, menarik banget nih. Kemudian kita sampai di pertanyaan terakhir, diskusi yang terakhir. Kebetulan Orbitin ini kan kita akan fokus membantu teman-teman dari UMKM untuk meningkatkan, meleverage lagi usahanya supaya bisa tumbuh, berkembang dan berkelanjutan terutama. Jadi dari sisi Ibu Hajah Yuyun, gimana sih tips dan triknya nih untuk teman-teman semua UMKM di luar sana yang masih berjuang nih untuk usahanya juga gitu? Ya, terima kasih Mas. Intinya sih ketika kita memutuskan untuk menjadi pengusaha, itu adalah sebuah komitmen, gitu kan. Dan yang pertama harus saya ingat adalah harus kuat, gitu aja, kuat. Tapi kalau buat saya kuat itu bukan sekedar kuat badannya, bukan ya. Selain kuat badannya, kuat mentalnya, kuat fisiknya, itu tuh kuatnya. Ya. Tapi saya pun juga rinci juga. K-nya adalah kreatif, gitu kan. Kreatif itu apa sih? Biasanya itu adalah kalau kita kepepet, kita akan lebih kreatif kan. Okay. The power of kepepet adalah kreatif. The power of kepepet adalah kreatif. Yeah. Yang penting ketika kita kepepet itu jangan ngelamun gitu loh. Jadi kreatif karena ide-ide brilian kita keluar pada saat kepepet. Ya. Saya pernah waktu dikejar anjing gitu kan. Padahal saya lompat segini nggak bisa. Lompat got segitu nggak bisa. Tapi pas dikejar anjing saya bisa tuh nah itu karena di power of kepepet kan. Jadi tenaga power itu semua akan keluar. Jadi yang pertama adalah kreatif gitu kan. Jadi jangan diem aja, pokoknya jangan diem, harus terus manfaatkan potensi diri gitu kan. Yang kuat kan berarti unggul gitu kan. Nah unggul itu gimana sih gitu kan? Berarti kita harus pintar mencari peluang gitu kan. Kita unggul gitu kan. Berarti emang kita masih harus bertahan gitu kan. Cari peluang apa yang memang yang ada ketika kita sedang paling sulit. Karena memang kalau dari agama kan satu kesulitan akan diapit oleh dua kemudahan. Itu sudah agama bicara gitu kan. Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Berarti kita cari aja yang duanya itu. Karena itu udah janji Allah gitu kan. Satu kesulitan ada dua kemudahan. Nah, kita jangan diem aja. Lihat cari kemudahan itu apa peluangnya berarti kan. Nah, kalau dapat peluangnya baru kita jalanin gitu kan. Punya unggul. Nah, terus A-nya amanah gitu kan. Amanah kan berarti apa? Jujur, terpercaya. Nah, ini memang walaupun kemarin atau setiap krisis itu kan kondisi kan genting lah gitu kan ya. Terkadang keluar hal-hal yang memang nggak jujur gitu ya. Ya udah kita ngebohong aja. Kita gitu. Ternyata itu bukan malah jadi menaikkan kita gitu, malah menjatuhkan derajat kita gitu kan. Makanya lebih baik kita memang dalam kondisi apapun kita tetap jujur, terpercaya. Nah, ternyata kan yang saya tahu orang yang memang karakternya tidak jujur, dia juga seneng yang jujur kan. Nggak mau dibohongin juga kan. Kan ada orang yang memang karakternya tidak jujur, dia emang kemana-mana dia senengnya ngebohong aja gitu kan. Ada loh. Tapi ternyata pas saya tahu, ternyata dia bilang, Cap, punya teman seperti itu soalnya gitu kan. Gue nggak suka dibohongin. Lah, lu ngebohongin orang banyak gitu kan. Pas tapi dia sini ternyata orang yang tidak jujur aja nggak suka dibohongin gitu kan. Apalagi kalau kita tuh kemana-mana jujur, kita terpercaya. Jadi mempermudah bantuan-bantuan. Berarti kan, nah itulah dengan mempermudah bantuan itu yang kita memperlancar usaha. Gitu kan. Berkolaborasi lebih lancar lah. T-nya adalah tangguh. Tangguh itu ya kita harus
pintar lah begitu kan, harus berkolaborasi. Kita bisa tangguh, kalau sendirian nggak akan tangguh. Wah. Kita kan pasti kayak Lidi aja kan, Lidi sendirian nggak ada artinya, megang kuping gitu Iya. kan, gitu kan. Tapi ketika beramai-ramai kita akan tangguh. Nah di sini Oke. makanya tangguh di sini saya berkolaborasi dengan suami, berkolaborasi dengan anak, Ya. berkolaborasi dengan sahabat, teman juga. Itu saya ini kan, saya coba untuk memperkuat Ya. gitu kan, memperkuat keadaan gitu kan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Wah. Jadi yang namanya kuat itu benar-benar Benar. bukan secara kuat fisik, tapi memang kuat secara mental dan semuanya. Jadi buat para UMKM yang baru mulai gitu kan, coba pakai ilmu itu deh, ilmu kuat deh. Ilmu kuat ya, berarti yang Jadi, pertama ya, kreatif, unggul, amanah, amanah, dan tangguh. Nah, Tuh, dicatat seperti tuh itu. pokoknya Orbitas, pokoknya Iya. kuat, pokoknya semua harus kuat. kuat. Jadi kemana-mana kuat. Nah gitu. Dan tetap semangat, Ya. karena buat saya semangat itu seperti kalau di mobil adalah bensinnya. Mau secanggih apapun bensin itu, kalau mobil itu tidak ada bensinnya, tetap tidak berguna. Cuman bisa diliatin aja gitu kan. Tapi kalau ada bensinnya, walaupun mobilnya jelek, ada bensinnya, bermanfaat nggak? Ya. Nah itu. Jadi semangat buat saya adalah salah satu kunci keberhasilan para UMKM. Tetap semangat, terus ketika kita mau loyo, semangat lagi, kuat lagi, semangat lagi. Jadi Ya. itu aja terus Tetap semangat. yang harus tetap semangat. Jadi insya Allah kita akan diridhoi sama Allah. Dan jangan lupa terus belajar, ikhtiar dan berdoa, banyak berdoa. Nah mudah-mudahan selamat lah seperti itu. Amin. Jadi itu dari saya. Wah, terima kasih tipsnya. nih untuk dari Bu Hajah Yuyun, untuk teman-teman UMKM semua. Jadi ada beberapa tips dan triknya dari Bu. Dan juga saya juga pengen nih dari Bu Dokter Dinda nih, gimana Milenial. sih dari Milenial. segi milenialnya nih, tips dan triknya untuk UMKM yang khususnya mungkin yang masih muda semua merintis usahanya, Yang mentalnya mungkin masih- ya, untuk bisa lebih maju lagi nih, gimana? Kalau dari aku mungkin gini sih ya, perbedaan generasi pasti akan ada perbedaan mental gitu. Jadi aku sangat melihat bagaimana perbedaan mental generasi yang ibu gitu ya, sama generasi aku dan di bawah aku gitu kurang lebih. Nah itu tuh sangat kelihatan banget dari mulai daya juang, terus mental karena sekarang semua lebih dipermudah gitu. Jadi otomatis nggak struggle-nya tuh kurang, usahanya kurang gitu. Tapi bukan berarti tidak ada, cuman sekarang enaknya zaman now nih enaknya fasilitas banyak gitu. Jadi kayak misalnya nih kalian yang pengen punya usaha gitu, nah kalau pengen bidang apa, itu intinya kayak kalian searching terus bisa lihat nih kemungkinan untuk bidang apa ya yang saya sukai. Kadang nggak suka juga, tapi kalau untuk untuk jadi pendapatan yang bidang yang nggak disukain aja juga, kalau kita Lama-lama punya kan nyaman semangatnya, juga sih. kita punya semangatnya ternyata akhirnya bisa juga gitu Iya, kan. betul. Akhirnya mau juga untuk melakukan sesuatu yang kita nggak sukain, bukan passion saya, tapi saya bisa menggunakan kemampuan saya yang lain untuk menjalankan bisnis ini, bisa gitu ya, bidangnya apapun. Karena alhamdulillahnya ya tadi aku bilang, milenial itu sudah punya banyak fasilitas yang mempermudah kalian untuk bisa buka usaha gitu. Nah tinggal yang untuk generasi milenial harus lebih berjuang atau belajar dari generasi yang lalu. Jadi di compare aja sih gitu ya, di compare usaha-usaha yang di generasi yang sebelumnya dipakai, tapi untuk kreativitasnya pakai di idenya generasi yang sekarang gitu. Dan yang satu lagi untuk memperkuat mental itu, kalau menurut saya pribadi itu cuma satu, yaitu adalah berpegang teguh sama Allah, keyakinan. Jadi itu kayak punya keyakinan sama Allah, daun jatuh atas izin Allah. Jadi kamu sukses, kamu jatuh itu atas izin Allah, dan pasti Allah punya rahasia sendiri untuk meningkatkan gitu. Jadi kamu jatuh mungkin Allah punya maksud lain, kamu sukses Allah punya maksud lain gitu. Jadi itu Yakin. satu-satunya memperkuat mental tuh dengan itu. Gitu. Berarti memang
menjalankan usaha itu memang nggak harus sesuai passion juga ya, nggak harus sesuai passion pun bisa jadi sukses kok sebenarnya. Yes, betul. Tapi kalau menjalani prosesnya itu lama-lama juga bisa juga jadi passion Yap, tiba-tiba. betul, lama-lama jadi seneng Oh, sendiri. jadi senang sendiri juga bisa juga akhirnya sukses juga kok. Iya. Ya, tinggal kitanya nih gimana mau Iya. maju atau enggak Iya, nih. betul. Gitu. Mau Tergantung maksimalin. semangatnya masing-masing Iya. kan mau action apa Betul. gitu. Mau maksimalin atau enggak nih untuk teman-teman semua juga bisa juga kan. Jadi mungkin itu diskusi orbit kita bersama Ibu Haja Yuyun dan Ibu Dokter Dinda untuk semua teman-teman UMKM. Jadi semoga obrolan kita ini menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman UMKM juga kalau misalkan ingin dibantu nih sama Orbitin, bikinin kita video dong, kita juga mau dong dibantu dari segi marketing, kita juga mau dong. Silahkan bisa email ke kami, bisa langsung kunjungi orbitin.id, bisa langsung ke sosmednya Orbitin.id, itu juga bisa, nanti langsung ada admin kami yang bisa merespon itu semua. Oke, mungkin itu saja Bu yang bisa kita didiskusikan pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Haja Yuyun, Bu Dokter Dinda udah mau diganggu nih waktunya juga karena di tengah-tengah kesibukan ini juga pasti ada banyak kesibukan juga yang jadi kita ganggu sedikit lah. Jadi untuk UMKM semua terima kasih, semoga bisnisnya juga bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih tumbuh lagi, bisa lebih berkelanjutan lagi, dan bisa membuka lapangan pekerjaan lagi yang lebih besar. Wah, itu visi misinya pasti sesuai lah untuk semuanya. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan untuk teman-teman semua. Saya Raifin, Markom dari Orbitin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.